Ditemukannya 2 ekor ternak sapi milik petani yang mati di Kota Malang diduga akibat terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku. Petani di Kota Malang dihimbau terus meningkatkan kewaspadaan. Wali Kota juga berharap wabah penyakit mulut dan kuku segera berakhir. Berbagai antisipasi terus dilakukan untuk mencegah wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak milik petani. Di Kota Malang sendiri sejauh ini telah ditemukan 2 ekor sapi yang mati diduga terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. 2 ekor sapi yang mati tersebut hasilnya sudah dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Wali Kota Malang Sutiaji berharap wabah penyakit mulut dan kuku segera berakhir karena adanya literasi kepada masyarakat terkait adanya mitigasi sehingga ketika adanya indikasi munculnya penyakit mulut dan kuku segera teratasi. Para petani juga dihimbau untuk selalu waspada dengan memperhatikan kondisi kesehatan ternak peliharaannya. Sementara terkait stok sapi di RPH Kota Malang, Wali Kota mengatakan sejauh ini stok masih aman. Ya mudah-mudahan selesai Mas, karena di lain itu sudah ada literasi masyarakat tentang mitigasi ya. Jadi ketika nanti kukunya sudah itu harus bagaimana, ketika sudah mulai berliur itu bagaimana. Jadi ada kewaspadaan dari peternak-peternak untuk melihat ya mitigasinya, jadi dia harus ngecek terus. Kalau dulu mungkin harus ngasih makan terus selesai, tapi sekarang setiap saat dia harus ngecek tentang kondisi itu. Untuk RP di Perum Datunas gimana Pak? Untuk stok masih aman atau gimana? Insya Allah aman Mas, maka kemarin udah ngumpulin para peternak juga dengan dinas perikanan dan ketahanan pangan. Pak, hingga saat ini mungkin yang diduga terjangkit PMK apakah ada Pak di Kota Malang? Untuk kemarin kan ada yang meninggal, ada yang mati meninggal dunia kok. Yang sampelnya sudah dikirim ke lab Pak? Sudah dikirim. Berapa Pak yang mati? Ada 2 Pak. 2 apa akid ya? Iya. Akid atau sampelnya masih dikirim ke lab. AID apa AUT apa akid? Ada 2 berarti Pak ya? Ya. Simon Alfredo melaporkan. Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh setiap tanggal 20 Mei diperingati oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Di Kota Malang, peringatan Hari Kebangkitan Nasional diperingati dengan menggelar upacara pengibaran bendera. Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas yang jatuh setiap tanggal 20 Mei berlangsung di halaman Balai Kota Malang. Upacara yang dipimpin oleh Wali Kota Malang Sutiaji diikuti oleh Forkopimda, TNI, Polri, ASN, dan unsur terkait. Wali Kota Malang Sutiaji yang menyampaikan amanat dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI bahwa dengan momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2022, kita dapat bersatu membangun bangsa Indonesia. Sementara setelah upacara, Wali Kota Malang mengatakan bahwa kita harus bangkit di semua sisi setelah 2 tahun diuji dengan COVID-19. Dengan nilai-nilai kebersamaan yang ditunjukkan selama COVID-19, setiap warga memiliki tanggung jawab untuk membangun bangsa Indonesia. Wali Kota juga berharap agar kaum muda Indonesia bersatu padu dalam meneruskan nilai-nilai perjuangan yang telah ditanamkan oleh Budi Utomo dan kaum muda Indonesia dapat mengimplementasikannya. Sementara di Kota Malang sendiri dengan slogan Bangkit Bersama, Kota Malang yang mempunyai salam satu jiwa, nilai-nilai patriotisme sudah tertanam pada jiwa masyarakat Malang. Sesuai dengan apa yang menjadi amanat Kementerian Kominfo tadi ya, bahwa ya kita harus bangkit lah ya, dengan semua di semua sisi. Setelah 2 tahun kita diuji ya, dan sesungguhnya makna dari ujian itu luar biasa. Ya, nilai-nilai kebersamaan itu sudah bisa ditunjukkan lah. Sehingga harapannya sekarang sudah tidak ada yang namanya merasa aku yang paling hebat. Ya, negara ini adalah milik kita semua. Menjaga Indonesia adalah ini adalah tugas kita semua. Dan jangan sampai ada orang-orang yang ingin merongrong persatuan dan kesatuan bangsa kita semua. Di tahun 1802 itu aja ya, itu sudah luar biasa ya. Dr. Budi Utomo sudah melahirkan momentum yang luar biasa. Harapannya kita yang masih muda dan anak-anak bangsa yang sudah tinggal mengisi kemerdekaan ini, seharusnya nilai-nilai itu kita tanamkan, bukan hanya kenangan tapi implementasi di lapangan.
Kota Malang bagaimana Pak menjalankan Ayo Bangkit Bersama di tengah pandemi COVID-19? Saya kira slogan itu bagi Malang sudah tidak asing. Salamnya aja kan satu jiwa ya. Salam satu jiwa kan arek Malang. Sehingga nilai-nilai patriotismenya sudah ditanamkan oleh daerah alam itu sudah. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, Hari Kebangkitan Nasional tahun 2022 juga diperingati oleh pemerintah Kota Batu dengan menggelar upacara bendera. Pada upacara bendera Hari Kebangkitan Nasional ke-114 mengambil tema Ayo Bangkit Bersama, Jumat 20 Mei 2022. Upacara bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-114 di Kota Batu berlangsung Jumat 20 Mei 2022. Upacara ini dihadiri Forkopimda Kota Batu, Kepala BNN, Kepala BPS, Kemenak, Bank Jatim, dan tamu undangan dengan para peserta upacara yang terdiri atas aparatur sipil negara atau ASN dan anggota TNI Polri. Pada upacara Hari Kebangkitan Nasional ini bertindak sebagai Inspektur Upacara Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko. Acara diawali dengan Inspektur Upacara memasuki tempat upacara dan dilanjutkan laporan Komandan Upacara. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera oleh Paskibra Kota Batu. Dalam amanat Menteri Komunikasi dan Informatika RI Joni G. Plate yang dibacakan Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko, Hari Kebangkitan Nasional merupakan hari bangkitnya nasionalisme Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada 20 Mei 1948. Di masa-masa itu terdapat perpecahan antar golongan dan ideologi di tengah perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin kembali berkuasa. Sehingga semangat persatuan yang digagas oleh Budi Utomo diharapkan menjadi spirit dalam menghimpun kekuatan dan mencegah perpecahan bangsa. Salah satu poin penting dalam sambutannya, Dewanti mengutip Sutomo, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih menjadi merah dan putih. Selama itu kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun. Kegiatan upacara bendera memperingati 114 tahun Kebangkitan Nasional tahun 2022 dilaksanakan secara serentak pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 oleh seluruh karyawan kantor, lembaga, instansi pemerintah dan swasta di seluruh Indonesia. Seluruh lembaga pendidikan di semua tingkatan baik negeri maupun swasta, kantor lembaga negara, serta seluruh kantor perwakilan RI, kedutaan besar yang ada di luar negeri. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pengembangan pembangunan koridor kayu tangan zona 3 akan segera dilakukan. Untuk memperlancar proses pembangunan koridor kayu tangan zona 3 tersebut, Dinas Perhubungan Kota Malang akan melakukan rekayasa arus lalu lintas di Jalan Basuki Rahmat. Rencananya arus lalu lintas di koridor kayu tangan diberlakukan satu arah. Pengembangan pembangunan kayu tangan Heritage Zona 3 akan segera dimulai. Direncanakan pembangunan koridor kayu tangan tahap ketiga akan dimulai awal bulan Juni mendatang. Untuk memastikan agar kelancaran pembangunan proyek koridor kayu tangan berjalan lancar, Dinas Perhubungan Kota Malang akan melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Heru Mulyono menjelaskan bahwa sudah ada rapat koordinasi terkait pengembangan koridor kayu tangan Zona 3. Salah satu yang dibahas yakni terkait arus lalu lintas di kawasan Jalan Basuki Rahmat. Dijelaskan bahwa untuk pembangunan proyek kayu tangan Heritage Zona 3, arus lalu lintas akan ditutup, namun akan dibuka untuk bisa dilewati kendaraan roda 2. Sementara terkait rekayasa arus lalu lintas di Jalan Basuki Rahmat, Dinas Perhubungan sendiri akan mengikuti pola dari Dinas PUPR Kota Malang. Namun dari hasil kajian, manajemen arus lalu lintas di Jalan Basuki Rahmat akan diberlakukan satu arah dari pertigaan PLN Kayu Tangan hingga alun-alun. Menurut Heru bahwa untuk pemberlakuan jalan satu arah di Jalan Basuki Rahmat atau koridor kayu tangan Heritage masih menunggu pembangunan koridor kayu tangan selesai. Alhamdulillah kemarin Disub dilibatkan di dalam sosialisasi terkait dengan pekerjaan kayu tangan zona 3 yang pengampunya adalah Dinas PUPR ya, Perkim. Nah, memang kemarin di sesi pertama, hari pertama sosialisasi melibatkan dari perangkat daerah, kemudian dari instansi yang lain termasuk dari provider dan PLN ya. Itu terkait dengan bagaimana sih kayu tangan ke depan dan apa yang dilakukan oleh para provider terkait dengan terutama masalah kabel. Ya, itu sudah kita lakukan.
Kemudian dari keduanya kita dilibatkan lagi berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat, pada ya pemilik usaha yang di sepanjang jalan Basuki Rahmat. Kalau dari Disub kesiapannya seperti apa itu Pak? Kalau Disub mengikuti polanya yang dilakukan oleh teman-teman PUPR ya. Jadi kalau Disub menyampaikan hasil dari kajian terkait dengan manajemen rekayasa lalu lintas di kayu tangan yang satu arah mulai dari PLN ke alun-alun ya. Itu seperti itu. Kemarin sudah sampaikan di sana. Tapi pemberlakuannya menunggu. Satu menunggu selesai semua koridor di kayu tangan selesai, kemudian apa yang harus dilakukan untuk mendukung kayu itu juga kita menunggu. Tidak dilakukan tahun depan, belum tentu. Belum tentu. Kita lihat dulu. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, akibat terserang hama cacar hasil panen cabai rawit mengalami penurunan drastis. Faktor cuaca menjadi salah satu penyebab rusaknya tanaman cabai walaupun harga cabai saat ini mengalami kenaikan di tingkat petani di kisaran 40 ribuan rupiah per kilogramnya. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian di wilayah Dadapan Kulon, Pujon, Kabupaten Malang. Di lahan pertanian ini cukup banyak ditanami berbagai jenis sayuran dan juga cabai. Saat ini harga cabai rawit mengalami kenaikan yang signifikan sejak 10 hari yang lalu. Sebelumnya harga cabai berada di kisaran 20.000 pasca lebaran dan perlahan merangkak naik sampai sekarang di harga 40 ribuan per kilogram di tingkat petani. Kondisi ini disambut syukur para petani karena dengan harga 40 ribuan ini modal sebenarnya sudah bisa kembali. Hanya saja akibat serangan hama cacar hasil panen berkurang drastis. Menurut salah seorang petani di kawasan Dadapan Pujon menjelaskan, saat ini hama cacar cukup banyak yang menyerang tanaman cabai, sehingga hasil panen berkurang dan harganya melonjak naik. Di lokasi, para petani sedang melakukan panen cabai yang terserang cacar dan cabai yang rusak ini tidak laku dijual di pasaran. Tanaman yang terserang ini tidak hanya cabai muda, tetapi juga yang sudah siap panen. Ada kenaikan. Berapa sekarang? Sekitar 40-an. Per tingkat petani ya? Iya. Itu sebelum lebaran ya, setelah lebaran itu kan harganya masih 20-25. Enggak, sekitar 8.000, 9.000. Oh iya Pak ya. Terus kan naik. Ya, Sekarang kenaikan, 40 ya? Iya. Pak, kenapa Pak kira-kira kok melambung betul Pak? Penyakit ini cacar. Oh banyak Pak ya? Ya, seperti Oh penyakit cacar berarti Iya. pasokan mungkin ya? kurang. Kalau yang lombok besar gimana? Cabai besar? Enggak tahu. Nah, kita tahu ya. Iya. Tapi ini sejak kapan naiknya nih Pak? Sekitar 1 mingguan ini ya. 1 mingguan. Pak, berarti kalau harga 40.000 aman Pak ya? Maksudnya untuk modal pengeluaran masih Iya. masih kecukup Pak ya? Iya. Pak, kalau kena cacar gini bisa berkurang sampai berapa persen sih hasil panen? 50%. 50% Pak ya? Iya. Dengan biaya harga obat-obatan yang naik itu seperti apa? Masih masih selisihnya? Kalau harga 40 masih ada. Masih ada. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pasca lebaran dan masih belum memasuki masa panen raya serta stok jeruk masih terbatas. Harga jeruk di tingkat petani mengalami penurunan. Tidak hanya itu, akibat terdampak cuaca, jeruk banyak yang rontok dan membusuk sehingga berdampak pada berkurangnya hasil panen. Panen raya jeruk tinggal menunggu beberapa bulan lagi dan saat ini stok jeruk siap panen masih belum melimpah di tingkat petani. Tetapi harga jeruk mengalami penurunan di tingkat petani walaupun tidak signifikan. Kondisi ini masih disyukuri para petani karena harga tidak turun secara drastis dan masih bisa membantu untuk menutupi biaya pengeluaran dan berharap harga bisa kembali naik. Tidak hanya itu, akibat faktor cuaca dan serangan hama berdampak pada berkurangnya volume dan kualitas hasil panen. Salah satunya serangan hama lalat buah yang membuat jeruk membusuk dan rontok. Menurut salah seorang petani menjelaskan, kondisi cuaca bisa mengakibatkan biaya operasional dan pengeluaran akan semakin bertambah, khususnya untuk obat-obatan. Tetapi dengan harga jual saat ini, biaya operasional bisa kembali dengan catatan volume hasil panen bisa maksimal. Di lokasi terlihat sebagian jeruk masih berwarna hijau dan membutuhkan beberapa bulan ke depan, serta sebagian sudah berwarna kuning dan siap dipanen. Sementara itu, jeruk yang rontok dan busuk juga terlihat lumayan banyak. Para petani tidak jarang harus menunda panen untuk sementara waktu sambil menunggu harga naik kembali. Gimana tuh harga jeruk saat ini, Pak? Ya standar agak murah. Agak turun berarti, Pak ya? Iya, Pak, turun. Faktor turunnya kenapa, Pak? Enggak tahu ya. Apa karena banyak di pasaran bagaimana?
mungkin juga. Ini mungkin padahal pasokan juga enggak begitu anu. itu banyak Pak ya. Iya. Pak ini kan faktor cuaca gimana pengaruhnya nih Pak? Cuaca ya terlalu hujannya terlalu anu. Terlalu banyak hujan. Banyak yang rontok Pak ya? Iya. Kelihatannya. Kena lalat buah. Idealnya Pak harga jeruk berapa Pak untuk bisa aman Pak? Aman ke modal kembali. Pokok anu di standar 10.000 itu Sudah aman Pak ya? aman. Sekarang Pak Iya. untuk jeruk jenis apa ini? Keprok. Keprok berapa saat ini? Ya, 8.000, 8.500 rot Terus enggak pilih. yang pilih. satu lagi jenis apa? Jenis siem. Ya, siam berapa? Siem 11, 12 bagus, Pak, ya. sampai 13. Kalau yang jeruk manis sekarang? Jeruk manis malah turun 5.000. Tuh, tapi 5.000. ketersediaan masih banyak Pak ya? Masih. Justru 55. Iwan Hikmawan melaporkan.